Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau hampiri hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Yesus yang baik buat hidup kita, Yesus yang begitu indah buat hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu Tuhan. Syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Amin.
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, masih dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Dia yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Dia yang layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya, haleluya, amin. Ya, Kau yang layak terima pujian, sembah. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Oh, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali sebab Kau layak, oh, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas Dia Raja kita, oh, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan buat Raja kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan bebaskan roh kami untuk kami boleh memuji muliakan nama-Mu Bapa. Baik kami yang di rumah, baik kami yang online, baik kami yang di bait-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan terbaik buat hidup kami saat ini Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan serah-serah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Ada sukacita? Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh terima firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu, jejak-Mu yang sempurna saat kami mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Terima kasih Tuhan. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayai jalan-Mu yang sempurna. Haleluya Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Haleluya. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami memahami Tuhan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Haleluya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri,
sudah meneladani buat kita. Menyerahkan dirinya. Dia sudah tebus kita. Siang hari ini kita kembali diingatkan untuk kembali menyerahkan hidup kita dalam tangan kuasa Tuhan. Sesungguhnya kita ini sudah ditebus. Kita tidak punya hak atas kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih bisa menikmati semua dari hasil jerih lelah kita. Kita harus sadari bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Tuhan terlalu baik buat kita. Haleluya. Haleluya. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sekali lagi katakan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Biar kami semakin mengerti kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang kami terima. Kami yang di rumah, kami yang di rumah Tuhan. Biar kami boleh terima firman-Mu Tuhan. Ajari kami membuka hati kami. Ajari kami tanpa berbantah menerima firman-Mu Tuhan. Ajari kami mengerti apa yang Engkau mau Tuhan. Biar bukan dengan hikmat manusia, tapi hanya dengan hikmat-Mu. Dengan kuasa Roh-Mu Bapa, pencerahan Roh Kudus yang menguasai pikiran dan hati kami. Makasih Bapa, tolong hamba-Mu, biar hamba boleh sampaikan apa yang Kau mau. Tolong setiap kami Tuhan, pengurapan-Mu ada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya mau sambut dulu yang baru multik ini, Wahyu dan Lila. Ya, situ ada yang lain enggak ini? Belum ya? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, haleluya, senang bisa bersama-sama datang dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari miliki sebuah prinsip firman Tuhan, benaran dalam hati kita bahwa kalau kita masih boleh ibadah itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjutkan tema khotbah saya selama kurang lebih masih 2 minggu ke depan. Ya, napak tilas kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya kita coba menggali firman Tuhan, mengapa Yesus perlu atau harus menampakkan diri dalam begitu bangkit nggak langsung naik ke surga. Masih 40 hari ada di tengah-tengah di dunia ini. Ya, tentunya Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar firman ini, tapi nggak ada salahnya untuk kita kembali belajar mengingat kembali. Ya, minggu lalu kita belajar dimulai dari ingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saya tunjukkan minggu lalu bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib ya. Di salib itu semua tubuhnya hancur, rusuknya dan semuanya. Dan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada seorang wanita, Maria Magdalena. Kenapa? Karena Maria Magdalena yang punya inisiatif lebih dahulu untuk datang ke kuburan. Maria Magdalena ini seorang wanita yang pernah dilepaskan dari 7 roh jahat. Dalam penyelidikan saya, Maria Magdalena merasa syok, merasa kehilangan, merasa berat. Karena Tuhannya itu mati dengan tidak berdaya apa-apa. Kok tidak seperti sebelum dia disalibkan, penuh dengan kuasa, otoritas, bahkan mujizat perkara ajaib gitu ya. Terjadi, tapi kenapa ketika disalib kok tidak ada sedikit bantahan, bahkan terlihat lemah, tidak berdaya. Nah, Maria Magdalena karena mengasihi Tuhan, dia maksudnya datang ke kubur untuk melihat, merempah-rempahi mayat Yesus, tetapi Yesus tidak ada di sana. Dan kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar
sebuah fakta mengapa Tuhan Yesus harus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Alkitab di kitab Injil Lukas pasal 24 13 sampai 35, Yesus menampakkan diri di jalan yang di Emmaus, ya. Oke, kita akan baca, Bapak Ibu Saudara bisa ikuti. Ya, multimedia bisa siap mengikuti apa yang saya sampaikan. Bisa simak di layar, semoga terbaca ya. Ayat 13 sampai ayat yang ke-35, cukup panjang Bapak Ibu Saudara, tapi perhatikan kata atau ingat kata yang saya bedakan warnanya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini kehendak Tuhan untuk mendatangi 2 orang ini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang telah terjadi, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa untuk pekerjaan dan yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa ini. 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah terlewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat berapa tadi ya? 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dan Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi
di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sampai sini pembacaan kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Dua orang di perjalanan ke Emmaus, satu namanya Kleopas, satu lagi nggak tahu namanya. Dua orang ini bukan murid yang ke-12, ya. Jadi seperti ada lingkaran kepemimpinan gitu ya. Tuhan Yesus 3 orang yang dekat, Yohanes, Yakobus, Petrus, lalu ada yang lainnya, 9 orang yang lainnya, ya ada Natanael, ada macam-macam, ada Filipus, ya. 12 ini jadi rasul, satu diganti, satu bunuh diri diganti Matias. Lalu dari 12 ini ada 70 murid. 70 ini orang yang diutus 2-2 untuk memberitakan Injil. Lalu ada lagi 500. 500 ini mereka yang akhirnya sama-sama melihat Yesus naik ke sorga. Nah, kita akan belajar sebuah fakta mengapa Yesus itu harus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-19 dikatakan begini, salah satu muridnya kata, dia adalah seorang nabi. Lanjut lagi, ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ternyata begini, 3,5 tahun Yesus sama-sama dengan mereka, murid-murid ternyata masih belum mengenal Tuhan dengan benar. Ya, ini fakta Bapak Saudara. Ini sebuah fakta bahwa murid-murid masih belum. 3,5 tahun. Mereka hanya melihat Yesus membuat mujizat. Mereka hanya lihat Yesus orang yang bijaksana. Orang yang tahu kitab. Orang yang mengerti semua kitab-kitab. Orang yang hebat, yang penuh kuasa. Orang dipakai Tuhan tadi kan. Apa kamu tidak tahu dia siapa orang itu? Dia adalah seorang nabi yang dalam perkataan dan perbuatannya itu seperti orang yang diurapi Tuhan, dipakai oleh Tuhan bagi bangsa ini. Lihat, tapi mereka tidak kenal siapa itu Yesus yang sebenarnya. Nah, bahaya sekali ketika murid-murid tidak mengenal Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena kepergian Yesus dengan meninggalkan kesan Yesus tidak berdaya tadi itu, ya, disalib dengan semuanya, salib yang penyiksaan yang dialami, olok-olok diludahi, semuanya segala macam dilakukan oleh Yesus, yang diterima Yesus tanpa ada bantahan. Tuhan Yesus sama sekali tidak menunjukkan kuasa, sama sekali tidak menunjukkan jati dirinya. Kalau dia mengatakan, aku ini anak Allah, aku ini orang yang diutus oleh Tuhan dan sebagainya, ya diutus oleh Bapa yang menjadi penyelamat dan sebagainya. Sama sekali enggak ada. Nah, bayangkan ketika Yesus mati dan tidak bangkit lalu tidak menampakkan diri. Kesan itu menjadi kesan yang ya sudah, Yesus mati dan orang yang tidak berdaya. Ya sudah selesai 3,5 tahun. Lalu mau menyampaikan apa? Ternyata Yesus tidak kenal. Mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Kebangkitan Tuhan Yesus menegaskan tentang pentingnya pengenalan akan Tuhan dengan benar. Ya, dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saya mau bagikan ini kepada kita semua. Yesus bangkit, saya pernah minggu lalu saya juga katakan, kalau pasal 15, kalau Tuhan gak bangkit, apa jadinya? Iman kita sia-sia, percaya kita sia-sia, pemberitaan rasul-rasul sia-sia, semua gak ada kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit, semua jadi sia-sia. Nah, ternyata juga begini, kebangkitan Tuhan itu membuat begini, kita semakin mengenal, kita jadi tahu Tuhan yang tadinya lemah dalam salib, ketika bangkit dia menunjukkan siapa dirinya. Kita mengenal dia sebagai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, apa dampak dari pengenalan akan Tuhan ini buat kita, buat anak-anak Tuhan? Dampak dari pengenalan akan Tuhan ini adalah perubahan karakter yang semakin serupa dengan Yesus.
Nah bayangkan kalau murid-murid itu tidak mengenal Tuhan. Hanya mengenal dia sebagai nabi. Hanya sebagai orang baik. Siapa Tuhan ya? Dia nabi kah? Mesias kah? Orang bijak kah? Bukan. Dia Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membuat mereka akan menjadi serupa. Semakin seperti Yesus. Sehingga begini, ketika mereka diutus, Yesus enggak lagi ada pada mereka. Tapi pemberitaan mereka, kehidupan mereka membuat orang melihat, oh ini loh ajarannya Yesus. Ini loh Yesus ada dalam mereka. Nangkap Ibu Saudara? Nah, bisa nangkap ya. Jadi begini, Yesus menampakkan diri kepada dua orang itu. Yesus sendiri tadi kata coba baca ya. Yesus sendiri yang datang kepada mereka. Supaya apa tujuannya? Mereka kenal. Jadi bukan cuma nabi. Yesus itu bukan orang yang akan memimpin pemberontakan melawan Romawi. Dia Tuhan. Amin. Dia itu Tuhan. Makanya kalau dia Tuhan, kita memberitakan ketuhanan Yesus, maka kita harus juga kenal dengan Yesus. Nah, pengenalan itu membuat kita menjadi semakin serupa. Saya berikan contohnya supaya Bapak lebih gampang. Ketika kita menikah, yang suami istri menikah, perubahan apa yang terjadi? Saya ketika menikah dengan istri saya, kita usia berapa pernikahan kita? 23 atau 24 tahun ini ya. 24 tahun ini. Tahun ini kita masuk 24, usia 24 pernikahan. Apa yang terjadi? Saya diubahkan. Saya berubah. Kenapa? Karena konflik, karena nasihatnya istri saya, karena situasinya membuat akhirnya saya berubah. Istri saya pun juga jadi berubah. Kita akhirnya jadi semakin sama. Kita ini kesenangannya kita sama. Istri saya dulu tidak bisa makan sayur-sayuran mentah. Daun kemangi, kacang panjang mentah, itu dia tidak bisa. Saya senang kemangi saya makan nyambel, kacang panjang potong, campur sama sambal terasi, makan sama tahu goreng. Kok bisa ya? Tapi lama-lama dia bisa. Sama, istri saya juga berubah. Dan akhirnya begini, karakter kami dan karakter saya dan karakter dia akhirnya jadi serupa. Kita jadi sehati. Kita jadi apa? Sepikir. Contohnya, kadang-kadang kita tidak janjian tahu-tahu mau pergi tahu-tahu pakai baju, ngambil baju. Duh, kok podo warnai? Lu padahal gak janjian ya. Kok bisa podo-podo warna merahnya? Kok bisa podo-podo warna birunya gitu ya. Padahal gak janjian. Gak kepingin kopelan, gak kepingin seragaman. Tapi itu bisa jadi. Nah Bapak Ibu Saudara, nangkap ya. Kenapa? Karena saya bersama. Saya semakin mengenal. Dia semakin mengenal saya. Pengenalan itu mengakibatkan sebuah perubahan karakter. Nah, Alkitab juga katakan begini, sempurnalah kamu sama seperti Bapamu yang sempurna. Artinya apa? Tuhan tuntut kita untuk kenal dia semakin serupa. Anggap Bapak Ibu Saudara, penting ya. Kalau Yesus tidak bangkit Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Tuhan jadi kabur. Jangan-jangan Yesus Tuhan apa enggak sih? Ya memang, dia memang buat mujizat. Tapi disalib itu, lah kok disalib? Lah kok enggak bisa buat apa-apa? Lah kok mati? Nangkap ya Bapak Ibu Saudara? Bisa ya? Nah, tapi ketika kebangkitan itu salah satu kebangkitannya apa? Yang membuat yang kita pelajari hari ini, kita semakin mengenal Kristus. Amin. Amin. Kenal Yesus Bapak Ibu Saudara. Kenali Tuhan dalam setiap situasi yang Bapak Ibu hadapi. Oke? Yang pertama, sekarang yang kedua. Ada 3 hal paling enggak kita belajar hari ini. Yang kedua. Nah, murid-murid ternyata belum percaya penuh dengan apa yang Tuhan firmankan. Ya. Ya. Ayat yang memang saya sengaja kecil karena bawahnya ada lagi. Ayat yang ke-25, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus tegur 2 orang ini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, ada 3 kali Yesus itu menyampaikan berita kematian dan kebangkitannya. Yang pertama, di dalam Matius 16 ayat yang 21,
Anak manusia akan dibawa ke Yerusalem, akan disiksa, akan disalibkan dan mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua juga sama Bapak Ibu Saudara. Matius 22-23 sama. Sampai pemberitahuan yang ketiga Matius 20-18-19. 3 kali disampaikan dalam kurun waktu yang memang tidak kalau saya membaca, kalau saya mencoba menelitinya, peristiwa-peristiwanya memang tidak dalam tempat yang sama, tapi ada pengulangan, ada pemberitahuan kembali. Berarti kan kalau Bapak Ibu dengar misalnya saya ngomong soal peristiwa yang kemarin gitu, terus saya ngomong lagi sampai 3 kali, pasti Bapak Ibu ingat, kok ngomong bolak-balik ini apa ya, gitu kan? Pasti ingat ya. Tapi murid-murid ini enggak. Bayangin. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, ayo perhatikan. Percayaannya ternyata enggak sungguh-sungguh percaya. Ya, tidak sungguh-sungguh percaya ya Bapak Ibu. Oke? Ini fakta. Murid-murid tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara lihat di ayat yang ke-13, tidak ada di slide saya. Tadi saya kasih warna itu. Pada hari itu juga, ayat 13, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke pada hari itu juga. Kapan hari itu? Jadi gini, setelah Yesus mati mereka sempat kumpul Bapak Ibu Saudara. Lalu tiba-tiba ketika mereka kumpul 2 wanita atau ternyata ada 2 temannya yang lain balik dan dia cerita. Aku ketemu malaikat. Malaikat datang dan Yesus bangkit. Enggak ada di kuburan. Kuburnya terbuka. Waktu aku masuk enggak ada mayatnya. Ada malaikat. Setelah itu Yesus menampakkan diri. Lihat. Coba bandingkan dengan Lukas 24 ayat yang ke-11. Enggak ada di slide saya juga. Lukas pasal 24 ayat yang ke-11. Waktu cerita perempuan ayat 10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan ibu Yakobus. Dan perempuan itu juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Dengerin Bapak Ibu Saudara. Tragis banget. Ini peristiwa yang tragis. Memang saya bisa mengerti, memahaminya begini. Mereka sangat tergoncang. Mereka takut hari itu. Takut ditangkap karena mereka murid-murid Yesus. Karena Yesus itu sudah masuk dalam tahanan politik. Kalau tahanan politik bahaya, itu bisa ditangkap, bisa masuk penjara juga, termasuk pengikutnya, ya. Bisa menjadi tergolong termasuk orang-orang yang ikut memberontak bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Mereka ketakutan, di tengah ketakutan ada berita Yesus bangkit. Mereka tidak percaya. Nah, tapi tidak bisa ditolerir Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Yesus sedang berbicara dengan jelas kepada mereka bahwa ia akan bangkit. Ya, ayo klik. Perhatikan ini. Yohanes 20:31. Tetapi semua yang tercantum di sini ialah tetapi semua tercantum di sini telah dicatat supaya itu berbicara tentang tujuan. Yang dicatat semua di kitab kita, terutama 4 Injil itu, supaya kamu percaya, tujuannya supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Saya ingin Bapak Ibu perhatikan ini. Tuhan mau kita percaya kepada Dia itu bukan karena kita melihat mujizatnya. Bukan karena kita mengalami pertolongannya. Tapi kita benar-benar percaya pribadinya Tuhan. Yesus itu Tuhan yang menyelamatkan, yang memberikan jaminan kekekalan. Nah ini, berita kekekalan ini menjadi berita yang tidak menarik lagi.
Kenapa? Kok enggak menarik lagi? Karena dunia terlalu indah untuk dinikmati. Karena dunia terlalu terlalu luas untuk bisa dicari dan untuk bisa karena tantangannya terlalu besar. Sehingga kekekalan itu menjadi tidak menarik lagi. Wes engkau lah. Ngomong soal surga lah wes engkau lah. Yang penting iki iso mangan sih. Karena kita punya pergumulan. Yang penting iki iso nggo bayar uang sekolah sih. Yang penting saya sehat sih. Bapak bisa dikasih Tuhan yang ini baik-baik. Tuhan Yesus datang itu sudah sediakan yang kita perlukan. Amin. Amin. Tapi begini, Tuhan mau kalau kita baca ayat ini bukan untuk terima mujizat, tapi percaya kepada Yesus. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup. Tujuannya apa? Iman kita itu sampai kepada kekekalan. Iblis paling senang ketika anak-anak Tuhan mulai meremehkan kekekalan. Iblis paling senang ketika anak-anak Tuhan mulai melihat kekekalan itu menjadi bagian yang alah, itu bukan bagian yang penting, wah engkau lah. Urusan engkau. Urusan mati ya, alah wis engkau ahilah. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Rick Warren, penulis buku The Purpose Driven Life pernah katakan begini, ketika seseorang itu fokus hidupnya kepada kekekalan, maka ketika anak Tuhan itu punya tujuan hidup kepada kekekalan, maka kehidupannya akan mengalami perubahan. Dia tidak akan sama lagi. Saya tahu Bapak Ibu Saudara punya mimpi, berjuang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tidak salah, tidak salah. Kita memang berjuang untuk punya hidup yang lebih baik. Ya toh, ekonomi yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, apalagi hubungan pertemanan yang lebih baik. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, jangan itu menggeser, menurunkan Yesus di bawah. Sehingga kita mulai lagi tidak percaya. Ujung-ujungnya begini, ujung-ujungnya kita dibuat ragu-ragu dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Saya beberapa waktu yang lalu sakit boyok saya sudah sampaikan toh, saya mau ulangi lagi Bapak. Boyok saya sakit ini, yang kali ini cukup lama. Saya sudah pernah mengalami kesembuhan. Berapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu lama, sudah alami kesembuhan. Gereja ini masih belum jadi, masih gereja lama. Saya mengalami mujizat, saya mengalami kesembuhan. Benar-benar datang sakit, tahu-tahu pulang sampai rumah, lu kok sehat? Saya mengalami mujizat itu, saya percaya itu mujizat. Lah kok kambuh lagi? Kambuhnya sepele. Sampai saya khotbah di Magelang itu, wah tidak bisa khotbah saya itu. Waduh, karena sakit luar biasa. Tidak bisa konsen, kesakitan luar biasa. Sakitnya ini cukup lama. Iblis taruh apa? Tuh kan, sakit lagi. Saya kemana-mana pasti pakai korset. Diblonyoi, pakai yang itu, yang merah itu, wah diblonyoi gitu, pakai korset Bapak Ibu. Saya kemana-mana, saya kalau menyiapkan khotbah duduk lama, 1 jam saya duduk, saya lihat komputer, saya cari, saya siapin, saya buat PowerPoint gitu. Saya berdiri, aduh mateng aku, gini. Aduh saya ke kamar, pelan-pelan saya tidur sih. Tiduran, waduh tidur gitu. 20 menit, 30 menit itu wah kepenak bangun gitu ya. Wah lumayan. Lama saya sakit. Dengar ini baik-baik bagus. Iblis sedang taruh jenis. Masih percaya kuasa Tuhan menyembuhkan? Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, Yesus itu tetap Tuhan. Mau kita sakit, tidak sakit, mau kita sehat, mau kita kaya, mau kita sedang diberkati atau kita sedang jatuh, mau apapun kita tempatkan Yesus tetap Tuhan. Amin. Amin. Karena apa? Ketika kita menempatkan Yesus tetap Tuhan, kita tidak akan pernah digoyahkan dengan situasi yang sedang ada saat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah digoyahkan. Klik lagi. Jangan begini. Nah, bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan adalah mempercayai kedaulatan Tuhan atas setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita.
Saya mempercayai Engkau Tuhan. Tuhan izinkan saya sakit, gak tahu tujuannya apa. Yang penting Engkau Tuhan. Sampai satu kali saya bilang, Tuhan sekalipun saya harus sakit sampai saya tua harus pakai korset, tak lakoni. Yang penting Yesus tetap Tuhan saya. Saya tidak akan pernah nyangkal Tuhan. Saya tetap akan layani Tuhan. Saya akan tetap melakukan bagian saya dalam pelayanan, dalam panggilan Tuhan. Saya sampai ngomong gitu. Mujizat atau enggak ngaruh buat saya. Oke? Saya mau bawa ini Bapak lebih dalam ini. Anak-anak Tuhan, jemaat GBI Pati, dengar ini. Jangan menjadi jemaat pemburu mujizat. Amin. Jangan jadi jemaat pemburu berkat. Saya mau melayani, saya mau ibadah. Supaya apa? Supaya keluargaku jadi baik. Itu enggak salah, tapi kurang tepat. Bapak Saudara. Saya melayani Tuhan karena apa? Karena memang Dia Tuhan yang harus saya layani. Amin. Lihat ini. Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Saudara. Jadi begini, ketika Tuhan izinkan Tuhan tidak membuat saya sakit. Iblis yang membuat saya sakit. Bisa karena kesalahan saya sendiri. Ya, bisa karena orang lain. Tapi bukan karena Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Anggap ya? Tadi setuju dengan saya ya. Nah ketika saya sakit. Tuhan itu berdaulat. Supaya hari ini saya bisa bersaksi. Puasanya tidak berubah Bapak Ibu Saudara. Saya sembuh. Saya nggak tahu sembuhnya kapan. Tapi saya sudah berhenti minum obat. Saya sudah berhenti. Karena kami sering pergi. Harusnya jadwal terapi. Akhirnya enggak terapi. Akhirnya saya berhenti terapi. Ya udah saya berhenti. Tahu-tahu. Loh enak ya. Loh lama kok enggak sakit ya misalnya. Wow saya ngalami kesembuhan. Jadi mujizat dan berkat itu seharusnya membuat kita semakin mempercayai Tuhan. Kalau kita kepingin Tuhan membuat mujizat, hanya membuat mujizat dengan kita sedang menjadikan Tuhan alatnya saja. Alat. Dia bukan benar-benar Tuhan. Nangkep Bapak Ibu Saudara? Saya harap Bapak Ibu Saudara nangkep ya. Nah Tuhan itu berdaulat. Kenapa usahaku kok hari ini kok menurun ya? Tuhan berdaulat, Tuhan masih punya rencana ke depan yang kita nggak tahu. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan sertai, Tuhan pasti akan tolong saya. Kenapa saya seperti ini? Tuhan berdaulat, Tuhan itu bekerja. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Sejak Bapak Ibu Saudara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sejak hari itu Tuhan menetapkan sebuah rancangannya buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya lagi, sejak Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak hari itu Tuhan menetapkan rancangannya. Nah, kehendak bebas kita harus ikut apa yang maunya Tuhan. Amin. Makanya kita harus baca Alkitab, kita merenungkan, kita mengandalkan Tuhan sehingga kita dengar tuntunannya. Ya, kalau dari yang pertama, saya harus berubah supaya saya semakin ngerti kehendak Tuhan. Perubahan itu membuat kita mengalami tuntunan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah yang kedua kita percaya kepada Tuhan. Tangkap ya. Fakta kenapa Yesus perlu menampakkan diri. Supaya murid-murid percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan cuma nabi, bukan cuma orang yang akan dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari pemberontakan, tapi Dia Tuhan, Dia punya rencana yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar bangsa Israel keluar dari penjajahan Romawi. Dia punya rencana untuk bangsa Indonesia, untuk bangsa-bangsa, untuk seluruh bangsa, untuk bangsa-bangsa, untuk kita manusia seluruh dunia ini terlepas dari ikatan dosa. Amin. Ini tujuannya. Ya. Yang ketiga sekarang. Nah, ayat yang ke-30 dan 31 Bapak Ibu Saudara. Ini menarik. Jadi Yesus ayat yang ke-28,
Setelah Yesus menyampaikan 27 ya, menyampaikan setelah ditegur, hei kamu orang bodoh, hatimu lamban, bla 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 gitu ya. Lalu Yesus mulai menceritakan kitab suci dan kitab para nabi mulai dari Musa dan sebagainya. Wah, ketika cerita sudah sampai Yesus lihat ayat yang ke 28. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi setelah ngomong, lo udah sampai, ya udah, aku tak lanjut aja ya. Gitu. Lihat, dicatat di Alkitab kita. Yesus seolah-olah hendak pergi. Kenapa itu? Yesus ingin tahu kerinduan mereka itu seperti apa sih. Nah, ditahan lalu suruh masuk. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayat ini bicara apa? Waktu ia duduk makan dengan mereka, yang dilakukan oleh Tuhan apa? Mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah. Nah, lihat. Pada waktu itu ayat yang ke-31, waktu lihat Yesus memecah-mecahkan, Tuhan. Nangkap ya? Tuhan, lihat. Kesan perjamuan terakhir sebelum Yesus mati itu menjadi kesan yang sangat kuat buat mereka. Dan ini menjadi pesan untuk kita sampai hari ini. Hari ini kita akan masuk perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa gereja melakukan ini? Ini menjadi pesan yang sangat kuat. Klik. Tujuannya apa? Ingat Tuhan. Perjamuan itu mengingatkan mereka akan Tuhannya yang memimpin mereka. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Loh, saya nggak tahu apakah wajah Yesus berubah hari itu. Waktu ngomong-ngomong kok mereka nggak bisa kenali Yesus ya. Saya juga gumun. Mungkin karena mereka fokusnya cuma apa? Cuma masalah, cuma kesedihan. Muka mereka muram. Lagi saya baca ya. Kamu bicara apa? Ya kita bicara apa yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Sambil muka mereka muram. Mereka tidak bisa kenal Tuhan. Makanya gini Bapak. Ada yang harus dipakai untuk mengingatkan. Perjamuan kudus, dan nanti kita akan lihat dalam perjamuan kudus, ya saya juga baca nanti. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itu diperintahkan Tuhan. Perjamuan kudus membuat mereka mengingat, wah Tuhan, iya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kebangkitan poin yang ketiga ini? Ingat Tuhan dalam situasi yang apapun yang Bapak Ibu ada. Ketika Bapak Ibu menderita, ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Penderitaan yang kita alami ini membuat kita ingat Tuhan. Yesus menderita. Penderitaan Yesus alami ini penderitaan yang enggak main-main Bapak Ibu Saudara. Kita enggak sampai seperti itu. Paulus katakan begini, penderitaan yang kamu alami ini penderitaan ringan. Yang tidak melebihi kemuliaan yang kita akan dapatkan. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, mungkin kita ditipu orang, mungkin kita pekerjaan kita mungkin konflik dengan pekerjaan dalam rumah tangga, apapun itu penderitaan ringan. Supaya kita ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Perjamuan kudus menjadi perjamuan terakhir yang membuat mereka ingat itu Tuhan yang melakukannya. Pecah-pecahkan roti. Ketika dia mecahkan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Wah mereka langsung sadar. Wah iya Tuhan, itu Tuhan. Lalu tiba-tiba ia lenyap. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Amin. Klik. Mazmur 103 ke 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya kepada. Ketika Bapak Ibu diberkati, ingat Tuhan. Amin. Ketika kita mengalami penderitaan, ingat Tuhan, jangan malah lari.
ingat Tuhan, ingat Tuhan. Iya, membuat mereka ingat Tuhan ketika mereka melakukan perjamuan kudus. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik perhatian saya. Saya tulis ini karena memang pertanyaan ini muncul dalam hati saya. Masih perlukah Tuhan Yesus itu menampakkan diri lagi kepada kita sih? Masih perlu enggak sih di zaman sekarang ini Yesus menampakkan diri kepada kita? Aplikasinya bagaimana Bapak Ibu? Masihkah kita bilang ke Tuhan gini loh, kalau engkau memang Tuhan, pasti Tuhan akan berkati aku. Tunjukkan berkatmu hari ini. Itu Yesus menampakkan diri lagi. Nangkep ya? Apakah kita ini masih perlu untuk minta Tuhan menampakkan diri sama kita? Kurang apa Tuhan? Nah, ada 3 yang kita belajar. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu percaya dia sudah bangkit dari kematian, bangun pengenalan akan Tuhan dengan benar. Ya, kenali Tuhan dengan benar lewat setiap situasi. Yang kedua, percaya Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Amin. Percaya bahwa dia selalu ada buat kita. Caranya gimana? Perubahan karakter. Ya, saya diajari Tuhan itu, saya pengenalan akan Tuhan ya. Dalam pengenalan akan Tuhan saya belajar damai sejahtera. Ngerasakan benar-benar damai sejahtera itu saya belajar. Bayarnya mahal. Bayarnya lewat istri saya waktu di Surabaya itu kecelakaan. Naik mobil kami pertama, mobil Suzuki Futura, nabrak, ringsek depan. Singkat cerita harus masuk bengkel dan saya ditelepon, Pak 10 juta Pak, siapin dana 10 juta untuk perbaikan mobil ini. Saya punya kantor sendiri, saya masuk ke kantor saya, beda tempat dengan kantor gereja. Saya punya kantor sendiri, saya tutupi kordennya, saya kunci, saya teriak, Tuhan, karpe opo toh iki Tuhan, duit tekon di 10 juta itu. Saya duduk bawah, sama kayak anak kecil ya, kakinya, wah gitu ya, duduk bawah. Benar Bapak, saya, apa toh Tuhan, iki piye? Orang samping saya enggak ngomong piye, belum ngomong piye, belum di Jawa Tengah kok. Iya, apa sih Tuhan? Karpe iki opo? Wah, saya marah, saya nangis, saya teriak. Wah! Sembuh gitu. Atau denger apa enggak saya enggak ngerti. Karena itu di ruko, kantor saya itu di ruko. Saya capek akhirnya. Aduh, sembuhlah Tuhan karpe Tuhan. Sembuh. Tiba-tiba ada suatu suara yang lembut, saya tahu itu Roh Kudus dalam hati saya. Sebelum itu ketika kecelakaan, saya bisa rasakan sejahtera. Saya tenang banget. Wah, kok tenang gini ya? Kok sejahtera gini ya saya ya? Nah besoknya beberapa minggu setelah itu, ketika saya tahu bahwa 10 juta, wah saya jadi marah itu. Dari saya marah itu. Nah ketika saya mulai tenang dari saya marah, suara itu datang lembut. Masa damai sejahtera yang kemarin itu regane 10 juta. Masa damai sejahtera surga itu senilai hanya 10 juta. Tetangga Bapak Ibu Saudara. Saya jadi marah, saya jadi gelisah, saya kehilangan sejahtera. Saya jadi ngamuk toh, saya kan gondok sama Tuhan kan. Saya kehilangan damai sejahtera. Masa sejahtera itu cuman ketika kamu dengar 10 juta lalu kamu jadi marah sama Tuhan. Saya minta ampun Bapak Ibu. Saya minta kembalikan Tuhan damai sejahtera itu. Tuhan berikan sejahtera lagi. Saya jadi tenang. Ini mumet 10 juta. Tapi di sini tenang. Ya, saya enggak lagi dikuasai ini. Saya mau dikuasai yang di sini. Kenapa? Karena Roh Kudus yang tuntun.
Saya enggak tahu bagaimana caranya menyelesaikan 10 juta. Yang pasti saya enggak mau hutang. Saya enggak mau cari jalan pintas. Saya mau Tuhan yang tolong saya. Nah, percaya Tuhan selalu ada. Amin. Saya percaya Tuhan selalu ada. Saya langsung telepon sama bengkelnya. Pak, selesai lewis jadi titip sih ya. Apa Pak? Taruh depan bengkel. Kita kasih tulisan. Tulisannya apa? Dijual. Ben apa? Enggak usah bayar loh. Dijual 10 juta sisanya kayak nah aku tuku neh gitu. Mobil apa sih bisa beli. Gitu pikiran saya. Tapi lihat. Tahu-tahu telepon bengkelnya, Pak ambil Pak mobilnya. Loh Pak aku belum bayar. Sudah ada yang bayar. Bapak tinggal ngambil kapan mau ngambil. Amin. Amin. Disediakan Tuhan. Sediakan. Tuhan siapkan mujizatnya. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan mau kita belajar kenal Tuhan. Saya belajar hidup dalam damai sejahtera. Sampai di sini mau saya belajar ketika saya harus jual rumah, harus beli rumah dan sebagainya. Sejahtera. Saya minta sejahtera. Saya tahu, saya sudah belajar. Sekarang saya tahu, saya nggak bisa menyampaikan secara definisi ya. Damai sejahtera kamu akan rasakan bla bla bla. Karena masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudara harus kenal Tuhan. Karena damai sejahtera itu bagian dari buah roh. Buah roh itu pribadi Allah sendiri yang turun atas kita. Ya, ini nggak nyambung, nggak nyampe, nggak bisa menjelaskan kenapa kok sejahtera, nggak bisa. Tapi saya percaya itu tuntunan Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan. Nangkap Bapak Ibu Saudara, kenal Tuhan. Membuat saya percaya bahwa Tuhan ada dalam situasi saya. Amin, amin. Tuhan ada dalam situasi saya. Ya, yang terakhir, nah selalu ingat Tuhan dalam keadaan apapun. Amin. Ingat Tuhan. Ya, jangan marahi Tuhan, jangan nyeneni Tuhan. Ngopo to Tuhan ini? Ngopo to Tuhan ini? Jangan. Tapi ingat Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau sediakan yang baik buat saya. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Tuhan hari ini kita belajar. Ya, Yesus menampakkan diri kepada orang di Emmaus, paling enggak kita belajar 3 hal. 1, kita harus bangun pengenalan akan Tuhan. Murid-murid dia gagal, 3,5 tahun dia tidak kenal Tuhan dengan benar. Ya, dia hanya melihat mujizat, dia hanya melihat berkat, dia hanya makan kenyang. Tapi dia enggak tahu siapa itu Tuhan. Makanya Yesus perlu bangkit supaya kenal Tuhan. Amin. Yang kedua, percaya Tuhan selalu ada. Perhatikan. Saya senang kalau pakai bahasa Inggris perhatian itu. Pay attention. Iya. Dari pay itu membayar, attention itu perhatian. Kamu mesti bayar untuk cari perhatian gitu ya. Menaruh perhatian bahasa Inggrisnya saya senang. Pakai kata pay attention. Iya. Perhatikan sungguh-sungguh. Kita perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan buat saya setiap hari. Jangan seminggu sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap hari. Apa yang Tuhan ingin sampaikan. Amin. Lalu yang ketiga, ingat Tuhan. Jangan izinkan kecewa masuk, tapi ingat Tuhan. Ya, jangan silau dengan berkat, dengan dunia ini. Selalu ingat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Tutup mata kita Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah salah untuk membawa kita. Kadang Tuhan membawa kita di rumput yang hijau, di air yang tenang. Ya, kita menikmati segala berkatnya. Kita tidur dengan nyenyak. Kita ketawa hahihi dengan pasangan kita, dengan orang sekitar kita. Kita menikmati pekerjaan kita. Tapi kadang Tuhan membawa kita di lembah yang kelam. Di tempat yang mungkin pengap, kita nggak bisa nafas. Di tempat yang mungkin membuat kita nggak berdaya lagi. Membuat kita nggak mengalami ketidakadilan. Tuhan nggak salah tuntun kita, Bapak Saudara. Tapi kita mau ingat, kita sedang percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak tinggal diam yang selalu ada buat kita. Amin, amin, haleluya. Oh.
ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Oh, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Naikkan pujian sekali lagi. Ingat, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ya, 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 dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita mau katakan dengan komitmen dari hati kita. Pujian ini berikutnya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Lihat pelukan, lihat pelukan, lihat puaskan hasratku. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan, tolong aku. Ku takkan lupa ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Masih perlukah Tuhan menampakkan diri lagi kepada kita? Pertanyaan ini muncul dalam hati saya. Masih perlu enggak sih Tuhan itu menampakkan diri lagi? Tuhan seperti ngomong dengan saya, masih perlu enggak sih aku ini datang dalam wujud aku, datang dalam hidupmu, supaya kamu lebih mempercayai. Kebangkitannya, hari ini kita belajar kebangkitannya
kudusnya membuat kita semakin mengenal Tuhan. Setiap situasi kita melihat Tuhan ada di sisinya. Tuhan ada di balik itu semua. Mempercayai Tuhan dan selalu ingat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syarabata syakaralabaraba. Besar kasih-Nya buat kita. Haleluya. Syakaralabarabarabarabara. Syakaralabarabarabarabara. Makasih ya. Kita angkat kedua tangan kita, katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Menaikkan pujian hanya kepada Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Sembahlah di tempat namanya yang kudus. Sembahlah dalam namanya yang kudus. Pujian ini katakan begini. Nyanyikan pujian, nyanyikan seperti yang belum pernah kita berikan pujian kepada Dia. Saya akan menyembah dalam kekudusan namanya. Ini arti pujian itu. Kita memberikan pengagungan kepada Tuhan. Mari siang hari Ibu yang ada di rumah, mari berikan pengagungan kepada Tuhan. Ternyata kebangkitannya itu luar biasa. Memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Memberikan jaminan yang enggak tergoyahkan oleh apapun juga. Situasi yang Bapak Ibu hadapi tidak pernah menggoyahkan kasih Tuhan. Tidak pernah menggoyahkan kuasa Tuhan. Tidak pernah mengurangi kasih setianya. Dia tahu bagaimana memimpin Bapak Ibu Saudara. Ada tujuan yang mulia disediakan Tuhan buat kita. Kebangkitan menjadi jaminan yang membuat kita bisa pegang teguh, percaya kuat bahwa Dia adalah Tuhan yang kita sembah. Haleluya, haleluya. Mari berikan pengagungan kepada Dia hari ini. Karena segenap hati memberikan pengagungan kepada Dia. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sembah dalam kekudusan namanya. Nyanyikan pujian yang sebelum pernah kau nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita akan sembah Dia.
Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan diri kepadamu Bapa. Kami mau selalu mengiringmu Tuhan. Oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari sekali lagi saya mau ajak kita semua membuat komitmen dengan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami gak mau tinggalkan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Makasih Bapa. Makasih. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Amin. Pikiranku, kehendakku, Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. sambil Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti dan anggur. Haleluya. Syakaralabarabata. Pujian mengingatkan kita bahwa kita perlu terus membangun komitmen dengan Tuhan untuk mengiring Tuhan. Semua harapan kita, harapan untuk memiliki keluarga yang lebih baik, harapan untuk memiliki keuangan lebih baik, kesehatan lebih baik, pekerjaan apapun itu Bapak Ibu. Biar harapan itu seiring dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Salib rencana bodoh bagi manusia. Tapi bagi Tuhan, salib menjadi alat yang membebaskan banyak orang berdosa. Memberikan harapan buat kita. Kita memperoleh
yang baik dari Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Kita memperoleh yang baik dari Tuhan. Haleluya. Mari angkat roti dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus menjadi sebuah tanda bahwa Yesus menjamin hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman, kuasanya terjadi atas hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan ini yang berisi air anggur. Yesus pun melakukan hal yang sama sebelum dia dibawa dalam masa penyiksaan sampai di salib. Ketika dia membagikan kepada murid-muridnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ketika darahnya tertumpah, kalau saya boleh katakan pakai bahasa kita, ketika darahnya muncrat saat dia dipakaikan mahkota duri, saat dia dicambuk, bahkan saat ketika dia dipaku, Bapak Ibu Saudara, darahnya itu menyucikan, menyemburkan sebuah harapan akan penyucian dari setiap dosa kita. Sebuah perjanjian yang sah yang membuat kita layak menjadi anaknya karena dosa kita ditebusnya. Mari kita minum bersama-sama anggur ini sambil kita mengingat bahwa saya orang berdosa yang sudah diampuni dosa-dosa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari kita minum. Silakan. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Layak disembah, layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Oh. Mari kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur bahwa ada rancangan Tuhan yang indah dalam setiap proses yang saya hadapi. Ucapkan syukur buat setiap situasinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Terima kasih. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahan dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja.
Hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami muliakan. Biar hidup kami memuliakan nama-Mu. Ada banyak orang yang melihat Yesus hidup di dalam hidup kami. Karena karakter kami semakin diubahkan, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Makasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu saudara. Doakan supaya dalam 2 minggu ke depan, masih tanggal 15 dan sekali saja saya tanggal 15 saya menyampaikan sekali lagi napak tilas ini ya. Minggu depan kami gak ada sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini, Senin besok masih ada coffee morning. Tapi hari Kamis tidak ada MPM. Jadi hari Kamis tidak ada MPM. Malam penyembahan mujizatnya kita tiadakan. Mungkin ini masa liburan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa juga mungkin anjang sana ke rumah saudara kita yang merayakan. Kita juga perlu berbagi berkat, beri kasih buat mereka. Doakan Bapak Ibu Saudara, kami sekeluarga tanggal 4 sampai 6 kami ada di Batu Malang. Kami melayani retret di sana. Ada satu gereja di Surabaya, gereja Pak Juanso yang adakan retret. Kami diminta untuk melayani. Doakan perjalanan kami. Tanggal 4 kami mulai berangkat. Dan tanggal 10 kami baru kembali lagi ke Pati ya. Minggu kami pelayanan di Sidoarjo. Ya doakan Bapak Ibu Saudara supaya semua dalam keadaan baik ya. Jadi Senin besok karena kami masih ada doa pagi, masih ada coffee morning. Nanti Senin depannya yang tanggal 9 baru tidak ada karena Mas Ferry juga akan mudik ya. Baru mungkin minggu depan Mas Ferry juga akan kembali. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu Saudara, nanti minggu depan akan diumumkan lagi. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pak Pendeta Frans dari Juana. Puji Tuhan. Itu saja pengumuman kita, jadi besok masih ada coffee morning, Kamis tidak ada MPM, hari Minggu ibadah 2 kali, jam 7 dan jam 10 pagi. Baik, mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita yang kedua ini, siang hari ini. Berikan salam sehati, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, amin. Syukur kita di akhir ibadah kita hari ini. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Karena Kau setia, nyata Tuhan kesetiaan Tuhan dalam setiap situasi yang kami hadapi. Terima kasih, janji firman-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu tersedia bagi kami, mujizat-Mu nyata buat kami. Kami berkomitmen pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, lebih dari sebuah doa-doa, dari semua doa-doa yang kami harapkan. Kami percaya Engkau mengadakan mujizat buat kami. Engkau menyediakan yang kami perlukan. Engkau memimpin dan menolong kami. Bapak Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang hari-hari dalam pergumulan, yang masih menantikan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kerinduan yang muncul dalam hati jemaat Tuhan, apapun kerinduan itu, biar Tuhan jemaat Tuhan boleh peka mengalami tuntunan Tuhan. Tahu persis bahwa Tuhan sedang bekerja. Bahkan imannya semakin diperkuat. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada di rumah Tuhan, yang sedang
menyaksikan secara online, Tuhan juga berbicara dan menuntun Engkau memimpin Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang akan diberikan. Baik itu persembahan untuk gereja Pakupolo, persepuluhan. Kami menyerahkan dalam tangan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan ini menjadi berkat. Dan Engkau melakukan sesuai dengan janji firman-Mu kepada setiap jemaat Tuhan. Pengorbanan yang sudah diberikan, Engkau menggantikannya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan bagi kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang di rumah maupun di rumah Tuhan, tadakan tangan Bapak Ibu Saudara untuk menerima berkat sebelum tinggalkan rumah Tuhan. Mari mempercayai Tuhan, kebangkitannya membuat kita semakin teguh menerima damai sejahtera dari Bapa di sorga, menerima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan mengalami penyertaan Roh Kudus yang menyertai dalam setiap situasi. Percayalah bahwa Tuhan sudah sediakan berkat buat Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Penyediaan Tuhan, bahkan perlindungan serta kesehatan dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terimalah segala berkatnya, bahkan juga berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terimalah segala berkatnya mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang yakin dan percaya menerima berkat Tuhan, beri sorak-sorai yang meriah buat nama kita. Haleluya. Kami percaya, kami terima anugerah-Mu, kami menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Pak. Haleluya, haleluya. Aku percaya, nyatakan kepada Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Amin, haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Aku percaya, Aku percaya, berkat-Mu atasku Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa yang tak